Ngapain kita berdebat panjang, berpikir, merenung berbulan-bulan hanya untuk selisih yang 2-3% aja. Karena memang semestanya sama. Pemilih cawapres itu sudah milih capres. 90% sudah milih capres. Jadi nggak banyak yang bisa dibawa oleh cawapres. Jadi mencari cawapres yang punya nilai tambah elektoral menurut saya itu sia-sia. Karena akan berdebat di angka yang selisihnya kecil. Dan itu tidak produktif. Lebih baik capres-capres ini memikirkan calon pasangannya dengan kriteria-kriteria yang lebih substantif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi edisi setelah Lebaran. Jadi setelah beberapa minggu kita nggak ada siaran, dan ini siaran pertama setelah Lebaran. Sekarang kita sudah masuk ke episode 111 ya. Dan saya ingin beri judul episode kali ini dengan berharap cawapres dari semesta lain gitu. Jadi ini yang mau kita bahas. Jadi saudara-saudara, kalau memperhatikan beberapa hari terakhir, itu ada beberapa rilis dari para pollster yang menampilkan hasil sigi terakhir mereka terhadap elektabilitas para calon presiden, terutama 3 capres yang selama ini memang memuncaki hasil-hasil survei di negara kita. Nah, kalau 2 pollster terakhir yang merilis hasil, ada 3 ya, ada SMRC, ada Poltreking, ada Lembaga Survei Indonesia. Tapi saya mau bahas 2 aja, karena 2 ini menyajikan data, walaupun ada angle-nya, tapi tendensinya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang satu lagi saya lihat datanya di framing gitu. Datanya di framing, jadi buat saya nggak usah dibahas lah karena datanya di framing. Jadi dari 2 lembaga itu saya melihat bahwa hasil survei agak berbeda dengan survei bulan Maret dan survei bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini kan survei rata-rata dilakukan pertengahan April setelah terjadi heboh Piala Dunia. Waktu itu ada sigi awal berupa survei telepon dan kelihatan bahwa elektabilitas Ganjar memang turun. Lalu kemudian ada survei darat untuk mengkonfirmasi tren yang didapatkan melalui survei telepon itu. Dan ternyata terkonfirmasi. Jadi memang hasil surveinya jadi agak berbeda. Prabowo yang biasanya jadi nomor 2 sekarang jadi nomor 1 dalam simulasi 3 nama. Jadi kira-kira Prabowo sekitar 33%, Ganjar jadi 31%, dan kemudian Anies Baswedan antara 22 sampai 25%. Dan hasilnya konsisten begitulah. Prabowo, Ganjar, Anies. Nah, Anies terpaut agak jauh ya. Jadi ada perubahan ranking. Ranking 1 dan ranking 2 bertukar tempat. Prabowo kemudian menjadi ranking 1 secara survei ya. Kemudian Ganjar jadi ranking 2, Anies tetap ranking 3. Jadi Anies bertahan lah. Rankingnya jadi tetap di ranking 3. Nah, ini menunjukkan memang bahwa yang dikatakan oleh orang bahwa misalnya ketika berseberangan antara Ganjar Pranowo dengan presiden, itu memang terjadi pengurangan suara Ganjar Pranowo. Tapi juga harus dicatat bahwa jatuhnya nggak jatuh-jatuh amat. Jadi Ganjar Pranowo sekarang itu bisa bilang bahwa 31% itu suara dia. Jadi ketika dia tampak berbeda dengan presiden, suara dia memang turun. Ya kan sebelumnya itu bulan Maret itu temuan pollster itu antara 36 sampai 38% dalam simulasi 3 nama untuk Ganjar Pranowo. Sekarang tinggal 31%. Jadi turunlah 5 sampai 7% turunnya rentangnya. Tapi tetap kuat kan? Jadi hari ini tuh suara itu udah suara Ganjar itu. Bukan lagi suaranya endorsannya Pak Jokowi gitu. Karena ketika sudah berbeda pendirian ketika Piala Dunia antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar mengalami pengurangan suara tapi tetap bertengger di puncak klasemen. Angkanya 31%, itu suara dia. Jadi sekarang pendukung Mas Ganjar juga bisa bangga bahwa sekarang yang dimiliki Mas Ganjar elektabilitas hari ini walaupun nomor 2 dia, tapi itu suara dia. Bukan lagi suara endorsan Pak Jokowi gitu. Dan banyak orang juga bilang bahwa ini kan Ganjar disurvei dengan angka yang sekarang keluar itu kan Ganjar disurvei sebelum Ganjar dideklarasikan oleh PDIP. Kalau Ganjar sudah deklarasikan pasti Ganjar akan meroket lagi katanya. Ya mungkin saja sebagai hipotesis boleh-boleh saja nggak apa-apa, tapi kan datanya belum ada. Jadi kita pegang dulu aja data pertengahan April
Dengan kondisi seperti ini, Prabowo 33, Ganjar 31, kemudian Anies Baswedan antara 22 sampai 25%. Kalau head to head juga tampak jelas ya. Kalau head to head itu jarak antara Prabowo dengan Ganjar juga sudah semakin jauh gitu. Jadi dalam semua simulasi head to head, apakah Prabowo Anies, Prabowo Ganjar atau Ganjar Anies, itu Prabowo nggak pernah kalah. Prabowo nggak kalah sama Ganjar, dia selalu menang sama Ganjar head to head, ya. Prabowo menang head to head dengan Anies dengan jarak yang malah 2 digit. Kalau head to head dengan Anies. Anies selalu kalah head to head dengan siapapun. Head to head dengan Prabowo kalah, head to head dengan Ganjar kalah. Ganjar kalah head to head dengan Pak Prabowo, menang head to head dengan Anies. Nah, gitu. Jadi begitu konstelasinya hari ini. Dan memang mungkin kemungkinan besar kan sudah deklarasi 2 calon nih. Koalisi Perubahan sudah deklarasi Mas Anies, PDIP sudah deklarasi Mas Ganjar. Nah, Pak Prabowo itu sudah dideklarasikan oleh Gerindra. Walaupun Gerindra belum bisa mengusung sendiri, dia butuh teman. Tapi setidaknya sudah dideklarasikan oleh Gerindra. Jadi dari 3 nama ini ya begitu petanya hari ini. Dan memang 3 nama ini belum kunjung bisa memutuskan siapa calon wakilnya. Mas Anies yang sudah dari tahun lalu ditetapkan sebagai capres, itu juga belum kunjung bisa memutuskan siapa wakilnya. Pak Prabowo dari tahun lalu juga sudah diputuskan oleh Gerindra jadi calon presiden, tapi hari ini sudah punya koalisi juga dengan PKB, tapi hari ini juga belum kunjung bisa memutuskan siapa calon wakilnya. Kalau Mas Ganjar kan memang baru diputuskan kemarin, jadi memang belum ada kebutuhan untuk memutuskan siapa calon wakilnya. PDIP punya privilege, dia nggak perlu nunggu kesepakatan dengan partai manapun untuk menentukan wakil. Jadi dia bisa ulur sampai akhir. Dia bisa ulur sampai akhir untuk menetapkan calon wakil. Cuma menurut saya, kalau dari pandangan saya terhadap berita-berita yang muncul di media massa, sepertinya calon-calon presiden ini masih dijebak oleh framing bahwa mencari wakil itu harus yang bisa menambah elektabilitas. Nah, dicarilah orang yang bisa menambah elektabilitas, kemungkinan bisa si A, kemungkinan bisa si B, kemungkinan bisa si C. Siapa sih yang paling bisa menambah elektabilitas? Tapi ada yang dilupakan oleh mereka bahwa cawapres itu pun nanti dukungan yang dia bawa itu ya penduduk Indonesia juga. Bukan penduduk negara lain gitu loh. Orang yang memilih capres itu juga memilih cawapres. Orang memilih cawapres itu juga sudah memilih capres. Coba kita hitung. Kalau dari hasil surveinya Lembaga Survei Indonesia, suara 3 capres ini sudah 90% populasi. Jadi kalau suara Pak Prabowo 33%, ya kan? Suara Ganjar 31%, suara Aniesnya 25%, sudah 89% populasi. Sisanya ada 11% dibilang sama mereka undecided voters. Kalau saya sih nggak setuju dengan kata-kata undecided voters. Saya setujunya itu kata-kata unidentified voters. Pemilih yang kita belum tahu mau kemana. Bukan karena mereka belum memutuskan. Mungkin mereka sudah putuskan, cuman karena keterbatasan polster, dia nggak mau kasih tahu. Nggak mau kasih tahu aja dia milih siapa. Padahal mungkin dalam hatinya dia sudah memilih. Jadi sebenarnya 90% itu sudah suara capres. Dan yang kalau kita anggap, oke lah kita anggap itu belum memutuskan sekitar 10%. Kan itu yang akan diperebutkan oleh calon-calon cawapres ini kalau dia bisa bawa suara. Ya kan? Kan nggak mungkin ada juga satu cawapres yang bisa kemudian memborong 10% suara itu. Untuk dibawa ke capres tertentu. Kalau ada satu cawapres yang bisa memborong 10% suara, dia akan menjadi capres terkuat keempat. Kalau ada angka yang 10%, dia akan jadi capres terkuat keempat. Tapi kan sekarang nggak ada gitu. Ya nggak ada lagi yang kayak gitu. Jadi itu makanya dalam semua simulasi yang dilakukan oleh polster-polster ini, ketika capres dipasangkan dengan cawapres tertentu, itu berbagai simulasi itu selisih antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah itu hanya 2 atau 3% saja. Misalnya Prabowo dipasangkan dengan si A, dengan Prabowo dipasangkan dengan Z, itu maksimal selisihnya cuma 3% aja. Suara Pak Prabowo. Kenapa? Ya yang diperebutkan kan udah nggak banyak lagi. Kan ini nggak bawa pemilih dari semesta lain. Walaupun kalau dalam simulasi tunggal, misalnya di antara nama-nama berikut siapakah yang akan Anda pilih sebagai cawapres? Mungkin ada si A 17%, si B 16%, si C 15%. Iya, sebagai cawapres tunggal. Tapi yang memilih cawapres ini kan sebelumnya sudah milih capres.
Itu makanya saya bilang, kalau misalnya Mas Anies berpasangan dengan Mas AHY, itu nggak usah pusing-pusing lagi, udah pasangan aja sama Mas AHY. Karena pasangan Mas AHY dengan pasangan Ibu Khofifah itu paling selisihnya 2% aja. Kalau Pak Prabowo memikirkan antara memilih calon wakil NU atau non-NU, itu nggak usah terlalu pusing karena antara wakil NU dengan non-NU itu selisihnya paling 2 atau 3% aja. Apakah Pak Prabowo memilih si A, memilih si B, itu selisihnya itu hanya 2-3% aja. Kenapa harus berdebat panjang untuk angka yang sekitar 2 atau 3%? Itu kan margin of error survei. Ngapain kita berdebat panjang, berpikir, merenung berbulan-bulan hanya untuk selisih yang 2-3% aja? Karena memang semestanya sama. Pemilih cawapres itu sudah milih capres. 90% sudah milih capres. Jadi nggak banyak yang bisa dibawa oleh cawapres. Jadi mencari cawapres yang punya nilai tambah elektoral menurut saya itu sia-sia. Karena akan berdebat di angka yang selisihnya kecil. Dan itu tidak produktif. Itu tidak produktif sama sekali. Lebih baik capres-capres ini memikirkan calon pasangannya dengan kriteria-kriteria yang lebih substantif. Misalnya, apakah orang ini bisa mencukupi syarat tiket? Nah, kan penting. Jadi kalau saya berpasangan dengan orang ini, maka bisa mencukupi syarat tiket untuk maju. Buat Mas Ganjar ini nggak berlaku. Tapi buat yang lain, buat Pak Prabowo, buat Mas Anies, ini berlaku. Nggak usah mikirin elektabilitas. Karena kalau mikirin elektabilitas, selisihnya cuma 2%. Apalagi kalau orangnya nggak bisa buat tiket. Orangnya mungkin bisa lebih tinggi 2% dibandingkan calon lainnya. Tapi kalau nggak buat tiket, apa gunanya? Jadi penting untuk memikirkan kriteria yang lebih substantif apa. Orang ini bisa mencukupkan syarat tiket apa enggak. Yang kedua, apakah orang ini juga bisa membantu penyediaan logistik? Biar perangnya nanti nggak cuma pakai bambu runcing. Di negara yang sebesar ini hanya dengan modal tekad yang bulat gitu. Mau bulat, mau petak, mau segi lima, nggak bisa cukup dengan itu. Kita harus juga yang idealnya punya kecukupan logistik sehingga perangnya nggak cuma pakai bambu runcing. Perangnya bisa dengan senjata modern yang ideal sehingga bisa memenangkan pertempuran. Gitu. Bisa dengan calon wakil yang seperti ini. Atau yang ketiga, syarat yang menurut saya itu penting untuk setelah menang nanti. Cari pasangan yang membuat kita nyaman. Yang paling membuat kita nyaman. Yang paling cocok visi misinya. Yang paling cocok gagasannya dan cara memerintahnya nanti. Sama pandangannya tentang cara memerintah, cara membagi kekuasaan, cara menjalankan kekuasaan 5 tahun berikutnya. Karena ini syarat yang menurut saya sangat penting. Karena banyak orang dipasangkan itu secara paksa. Dipasangkan secara paksa sehingga bulan madunya ketika memimpin itu calon presiden dan wakil presiden cuma 3 bulan. Setelah itu ya sudah. Wapresnya mungkin nggak pernah ketemu lagi dengan presidennya. Kalau dikawinkan paksa, cara pandangnya nggak sama. Ya, cara kecocokan pribadinya nggak cocok. Chemistry-nya nggak ada. Sehingga bulan madunya hanya beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Sisanya sudah pisah jalan. Kan itu yang banyak terjadi baik di level pilkada maupun di level pilpres. Jadi ini hal-hal yang lebih layak untuk dipertimbangkan oleh capres dalam memilih cawapres, bukan elektabilitas. Karena kalau elektabilitas itu nggak akan bawa banyak, karena ya itu nggak ada lagi orang yang mau dibawa. Sudah 90% diborong oleh capres-capres yang 3 ini kok. Yang mau dibawa capres ya bagian mana lagi kan gitu. Sudah nggak ada lagi yang mau dibawa tambahannya kan kayak gitu. Jadi lebih baik memikirkan soal kecukupan tiket, lebih baik memikirkan soal logistik, lebih baik memikirkan soal kecocokan dan kenyamanan. Nah, ini penting. Jadi berharap ada bawaan tambahan elektabilitas dari semesta lain itu mustahil. Kecuali dibolehkan gitu. Misalnya, cawapres ini bisa bawa 17 juta suara dari penduduk Malaysia. Nah, itu bisa nambah suara dari semesta lain. Tapi kan ini semestanya semesta Indonesia. Jadi begitu cara berpikirnya kalau menurut saya. Karena kadang-kadang kita suka ketipu sama statistik. Bukan statistik ingin menipu kita. Karena secara konstruksi berpikir kita ketipu statistik aja. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau dalam soal pola menentukan pasangan nanti, mungkin juga akan berbeda. Mas Ganjar itu arrange marriage, ya, pernikahan yang diatur oleh keluarga. Tapi pasti kawin, pasti maju. Jadi tingkat kemungkinan maju menjadi calon presidennya 100% Mas Ganjar. Kenapa? Ini keluarga yang sangat powerful, berkuasa, nggak perlu mikirin keluarga lain nih untuk maju. Jadi kalau nyariin orang, mau orang itu nambah tiket atau enggak, mau orang itu keluarganya setuju atau enggak usah dipikirin. Karena
Dia pasti bisa maju sendiri tanpa harus mempertimbangkan orang lain. Tapi arrange merit dengan siapapun dipasangkan, Mas Ganjar harus terima. Saya rasa Mas Ganjar nggak bisa milih sendiri siapa calon wakilnya. Ya, ini akan dipilihkan oleh keluarga. Ini akan dipilihkan oleh ibu. Ibu yang sangat powerful sehingga Mas Ganjar nggak bisa nolak. Pak Prabowo itu tipikal orang yang meritnya dia sendiri yang tentukan. Dia sendiri yang tentukan siapa calon pasangannya. Oleh sebab itu dia sebenarnya bisa cari yang nyaman, yang cocok dengan dia. Nggak ada orang yang bisa memasangkan si A, si B secara paksa dengan Pak Prabowo. Cuman bedanya, Pak Prabowo memang harus pintar-pintar meyakinkan keluarga lain. Karena ketika orangnya diminta, keluarganya juga harus setuju. Ada keluarga lain yang harus setuju. Jadi adat istiadatnya agak lebih rumit nih. Karena harus perjodohan yang perjodohan hari inilah. Orangnya di lobi, keluarganya juga harus di lobi. Sehingga bisa mencukupi tiket maju menjadi peserta Pilpres. Nah, kalau Mas Anies, nah gini. Mas Anies repotnya itu pernikahannya ini. Untuk memasangkan tuh, Mas Anies pengen nyari sendiri juga, pasti. Tapi yang harus berembuk 3 keluarga. Yang harus menyatakan setuju 3 keluarga. Satu saja keluarga nggak setuju, maka pencalonannya nggak jadi. Kalau Pak Prabowo nggak perlu 3 keluarga, 2 keluarga aja cukup. Jadi misalnya Gerindra, PKB cukup. Gerindra, Golkar cukup. Ya, Gerindra, Golkar cukup. Gerindra, PAN cukup. Jadi 2 keluarga aja cukup. Kalau Mas Anies repotnya adalah harus meyakinkan 3 keluarga. Karena kalau hanya 2 keluarga saja yang setuju, 1 keluarga nggak setuju, pernikahannya batal. Uniknya begitu. Tipikalnya berbeda-beda dalam cara menentukan cawapres. Tapi saran saya, nggak usah lagi mikirin elektabilitas. Karena elektabilitas itu nggak banyak bedanya. Hanya 1, 2, atau 3% saja. Jadi, ya gitu mungkin. Kalau berharap cawapresnya dari semesta pemilih Indonesia saja, kita hanya memikirkan hal-hal yang substantif aja. Hal-hal elektabilitas tidak usah dipikirkan lagi. Jadi, kalau ke depan menurut saya, peta mungkin masih bisa berubah, tapi kalau saya melihat tren dengan performance dan gaya Pak Prabowo hari ini, performance dengan gaya Mas Ganjar hari ini, performance dengan gaya Mas Anies hari ini, kemungkinan Pak Prabowo akan menanjak. Kemungkinan Mas Ganjar juga akan menanjak, tapi nggak akan sebesar tanjakannya Pak Prabowo. Mas Anies mungkin akan stagnan di situ. Ya, Mas Anies mungkin akan stagnan di situ. Jadi kalau saya menjadi konsultan salah satu capres selain Pak Prabowo, saya akan berpikir bahwa sebaiknya yang nggak bisa maju itu Pak Prabowo. Dan bisa dibikin nggak maju. Kenapa? Karena masih butuh teman. Kalau temannya diambil satu-satu, dengan iming-iming kah, dengan insentif kah, dengan tekanan kah, atau dengan apapun, Pak Prabowo bisa nggak punya teman. Nah, ini yang pernah saya bilang dulu, beberapa bulan yang lalu saya pernah bilang, tak bisa dimarahin sama orang Gerindra nih. Gara-gara bilang ini. Tapi ini masih mungkin terjadi lah. Kalau misalnya Pak Prabowo kelamaan memikirkan elektabilitas, ya, kelamaan memikirkan siapa yang bisa menambah suara, Pak Prabowo tidak kunjung menentukan calon wakil. Bisa jadi selama Pak Prabowo merenung, diambil satu-satu oleh partai-partai yang lebih kuat. Partai-partai yang bisa memberikan insentif lebih banyak. Partai yang bisa menjanjikan hal yang lebih asik. Jadi Pak Prabowo akhirnya nggak punya teman karena terlalu lama memikirkan siapa yang menjadi capres. Karena apa? Pak Prabowo tidak punya kemewahan untuk maju sendiri. Sementara potensi elektabilitasnya tinggi sekali. Dan ini kan sekaligus menjadi pilihan strategi bagi lawan-lawannya. Kalau kayak gini, kalau kita nggak bisa ngebalap elektabilitas Pak Prabowo, kalau kita nggak bisa mengalahkan Pak Prabowo, kayaknya strategi yang bisa kita pakai adalah menggagalkan Pak Prabowo untuk menjadi capres. Kan bisa seperti itu. Dan kemungkinan ini dalam politik harus dipikirkan. Sampai kejadian terburuk sekalipun harus dipikirkan. Jadi buat saya, kalau buat Pak Prabowo sih, nggak usah terlalu lama memikirkan siapa yang harus menjadi capres. Nggak bisa diulur sampai ke ujung karena resource koalisi itu sangat terbatas. Resource koalisi itu kalau sudah diambil orang, kita nggak bisa ambil lagi. Dan sementara Pak Prabowo pasti butuh minimal 1. Pasti butuh minimal 1 untuk bisa
melenggang ke arena Pilpres. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas hari ini. Dan semoga Pilpres nanti itu jauh dari perpecahan, walaupun ya saya melihat gejala-gejalanya masih sama ya. Tapi alhamdulillah ada satu orang seperti Pak Prabowo tampil di tengah untuk merajut rekonsiliasi. Tapi ada dua kelompok yang menurut saya fair aja. Dua kelompok menurut saya masih bertengkar kayak 2019. Tapi untuk itu mungkin bagus kita mengutip kata-katanya Pak Erlangga nih ketika berkunjung ke rumahnya Pak SBY. Jadi kita itu mau menghadapi bonus demografi. Kita tuh harus maju. 10-13 tahun ke depan tuh harus memanfaatkan bonus demografi. Jadi kalau mau maju, kita berbedanya tanggal 14 Februari aja. Tanggal 14 Februari 2024 kita berbeda. Tapi setelah itu kita bersatu lagi. Jadi the winner nggak take it all. Pemenang nggak mengambil semuanya, tapi merangkul yang lain untuk bersama-sama membangun Indonesia. Karena Indonesia ini memang terlalu besar untuk dibangun sendirian. Indonesia ini terlalu berat untuk diurus sendirian. Jadi harus diurus bersama-sama. Ini hanya menentukan siapa yang jadi leader. Ini hanya menentukan 14 Februari itu siapa yang jadi pucuk pimpinan. Setelahnya, pucuk pimpinan itu harus merangkul semuanya untuk membangun negeri ini bersama-sama. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.